apa sih tantangan yang pernah kalian hadapi? Kalau misal kita udah ngelakuin suatu hal lebih dari 30 hari, itu akan bisa menjadi suatu kebiasaan yang baik atau suatu habit gitu. Atau kegiatan yang akan kalian lakukan terlebih dahulu. Nah itu teman-teman bisa taruh di skala prioritas atau yang utama. Nah, ini juga bisa jadi momentum yang sangat-sangat baik untuk kita mulai memperbaiki atau mengimprove diri kita. Di bulan Ramadan kali ini. Jadi bisa dijadikan untuk Halo teman-teman semuanya. Selamat datang di podcast bersama Forum Anak Majapahit. Bersama saya Kang Syahrul Dan saya Ning Arneta. Kami akan memandu podcast pada hari ini mengenai tema dengan tips menjadi remaja produktif di bulan Ramadan. Ngomong-ngomong Neng, mengenai tema hari ini kira-kira kita akan mengundang siapa ya? Kira-kira siapa nih teman-teman yang bakal kita undang nih? Tentunya narasumber yang bakal kita undang kali ini tuh sangat-sangat luar biasa dan keren banget sih. Yang pastinya bisa menjadi contoh buat teman-teman semuanya. Tanpa berlama-lama lagi kita undang ya. Yang pertama-tama dulu nih siapa? Kira-kira siapa dulu nih Kang Sahrul yang mau kita perkenalkan? Oke, yang pertama Kak Sabta, Ketua Umum Forum Anak Majapahit. Halo semuanya, salam kenal Jore. Bagaimana nih Kak Sabta kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Langsung aja nih kita masuk ke narasumber kedua nih Kang Sahrul. Sebentar Neng, narasumber yang kedua ini kayaknya harus kita kasih clue terlebih dahulu. Boleh banget nih. Kira-kira siapa? Yang pertama Neng, clue-nya apa coba? Clue-nya ini yang pasti udah dikenal di nasional. Oke, nasional dan juga banyak sekali masuk di salah satu Instagram dari Kemendikbud. Ayo, Keren banget gak sih narasumber? siapa nih Neng? Tanpa berlama-lama ya Neng. Oke. Kak Alexa Salsabila, Duta SMA Nasional 2025. Halo anak-anak semuanya, perkenalkan nama aku Alexa Salsabila. Teman-teman semuanya bisa panggil aku Alexa. Dan di sini aku sebagai Duta SMA Nasional tahun 2025 oleh Direktorat SMA Kementerian Pendidikan Dasar Menengah. Salam kenal. Salam kenal Kak Alexa. Oke, kira-kira nih dari Kak Alexa sama Mas Sabta bagaimana kabarnya hari ini? Apakah ada puasa yang sudah bolong? Kalau menurut aku pribadi dan dari aku, alhamdulillah sejauh ini masih lancar dan tidak ada yang bolong. Keren banget loh ya mereka ini. Meskipun kegiatannya sangat padat, tapi puasanya tetap bisa lancar. Keren. Ngomongin soal puasa nih, dari Kak Alexa juga kan sebagai Duta SMA Nasional dan juga selain Duta nih Kak ya, Neng ya, Kak Alexa itu juga sebagai Ketua Forum Pemuda Beraksi Jawa Timur dan tentunya memiliki jadwal yang cukup padat di bulan Ramadan kali ini. Kira-kira dari Kak Alexa, apa saja sih kesibukan di bulan Ramadan kali ini? Oke, mungkin izin menjawab ya. Kalau misal dari aku sendiri, pastinya karena masih sebagai seorang anak sekaligus siswa, jadi kalau aku sendiri masih memprioritaskan belajar sebagai prioritas utamaku saat ini. Tapi nggak bisa dipungkiri juga bahwasannya meskipun Ramadan ini masih padat banget ya, Syahrul dan juga Ning Arneta, jadi masih banyak banget kegiatan di luar sekolah. Bahkan terakhir kemarin aku habis ada kegiatan di Jakarta beserta Bandung dalam 1 minggu sekaligus seperti itu. Keren banget ya. Sampai diundang di Jakarta ya Neng ya. Iya, keren banget sih buat Kak Alexa ini. Terus kemudian dengan Mas Sabta sendiri, selain sebagai Ketua Umum Forum Anak Majapahit, Kak Sabta juga salah satu Ketua OSIS di sekolahnya. Bagaimana untuk kegiatannya Mas Sabta sendiri di selama bulan Ramadan kali ini? Oke, aku izin jawab juga ya. Gak beda jauh sama Alexa yang dimana tiap anak itu memiliki kesibukannya masing-masing. Apalagi kita tuh masih usia di bawah umur dan termasuk sebagai siswa aktif dari kelas 11. Kalau dari aku sendiri, kan aku juga megang 2 organisasi. Tentunya sangat padat. Entah itu menghandle di acara sekolah dan di luar sekolah. Selain itu, di bulan Ramadan kali ini aku juga disambi barengan nih
sama ada menyusun laporan penelitian juga. Meskipun dengan adanya jadwal yang padat, tidak untuk menghambat diriku untuk terus maju dan mencari peluang baru gitu. Wow, sangat menginspiratif Keren ya. sekali sih. Keren sekali dari Kak Sapta sendiri. Ngomong-ngomong mengenai podcast hari ini ya Kak ya. Kali ini kita membawakan tema mengenai apa nih? Kali ini di podcast episode pertama ini kita akan membawakan tema tips menjadi remaja produktif selama bulan Ramadan. Ngomongin soal produktif ya, kira-kira dari kegiatan atau saran ataupun dari Kak Alexa dan Mas Sapta memaknai kata produktif itu sendiri bagaimana? Silakan dari siapa dulu nih, Kak Sapta atau Kak Alexa? Mungkin dari Kak Alisa dulu nih ya. Oke, kalau misal ditanya gimana sih memaknai kata produktif itu ya gitu. Mungkin sebelumnya aku cerita dulu kalau misal awalnya tuh aku berpikir bahwasannya kayaknya di bulan Ramadan ini aku bakalan belajar aja di sekolah deh, nggak akan ada banyak kegiatan gitu. Tapi ternyata banyak banget kegiatan di luar sekolah yang mengharuskan aku untuk bisa menyeimbangkan antara kegiatan di sekolah dan juga kegiatan di luar sekolah seperti itu. Nah, menurut aku makna produktif itu sendiri adalah ketika kita bisa memaksimalkan setiap waktu dengan kegiatan-kegiatan positif teman-teman. Seperti contohnya dengan berorganisasi, bermasyarakat, dan juga mencoba hal baru yang mungkin belum kita coba sebelumnya. Dari aku sendiri selama bulan Ramadan ini juga cukup banyak kegiatan produktif yang sempat aku highlight tadi ya di sebelumnya, bahwasannya aku sering berorganisasi, salah satunya dengan Forum Anak Majapahit ini di Kabupaten Mojokerto, kemudian dengan organisasi-organisasi lainnya. Nah, Kang Sapta dan juga Ning Arneta dari kegiatan-kegiatan aku selama bulan Ramadan ini juga membuat aku semakin sadar bahwasannya ternyata meskipun kita ada di bulan Ramadan itu gak bisa memungkiri kita juga atau gak bisa membuat kita berhenti untuk terus melakukan kegiatan yang bermanfaat loh. Malah justru di bulan Ramadan ini, di bulan suci ini bisa mendorong kita untuk semakin semangat dalam berkegiatan. Karena meskipun kita harus menahan lapar, menahan haus, dan juga menahan hawa nafsu, tapi kita juga masih punya kok energi yang sama seperti hari-hari biasanya. Dan apalagi karena sempat aku jelasin tadi ya bahwasannya kita ada di bulan suci gitu ya, justru kita akan dapat semakin banyak keberkahan gitu di bulan Ramadan ini. Jadi itu juga jadi motivasi tersendiri buat aku untuk selalu terdorong melakukan kegiatan-kegiatan positif dan kegiatan-kegiatan produktif di bulan Ramadan. Seperti itu. Keren banget dari Kak Alexa Keren ini. banget. Nah, dari jawaban dari Kak Alexa ini cukup menginspirasi banget sih buat teman-teman yang mungkin pikirannya cukup produktif. Sekarang kita lanjut ke Kak Sapta. Gimana sih, apa itu makna dari produktif menurut Kak Sapta sendiri? Oke, teman-teman, aku izin menjawab ya. Jadi, kalau dari aku pribadi, memaknai dari kegiatan produktif itu bukan seperti kita itu sibuk untuk terus berkegiatan, tapi bagaimana kita itu berkegiatan gunakan energi dan itu dapat memberikan dampak pada lingkungan sekitar kita atau bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang dimana bisa dimaknai kegiatan produktif ini itu selalu memberikan ruang positif bagi diri kita untuk selalu mengasah soft skill kita dan untuk memberikan dampak di orang sekitar. Karena bisa kita ketahui juga seperti yang telah dijelaskan oleh Alexa, bahwasanya ketika kita berkegiatan secara aktif dan produktif dalam bulan Ramadan, ini termasuk bisa menjadi pahala tambahan untuk diri kita. Karena apa? Karena kita juga menunaikan ibadah puasa yang dimana itu mungkin waktunya yang sangat cukup lama ya, karena kita juga menahan rasa lapar dan haus. Apalagi belum ketambahan dengan kegiatan sekolah lainnya. Dan kalau nggak salah, ini dengar-dengar juga di bulan Ramadan ini juga kan ada yang ujian. Nah itu berarti selain dengan adanya kita menahan lapar, kita menahan haus, dan kita berkegiatan banyak sekali seperti mengikuti organisasi dan persiapan pondok Ramadan di sekolah, dan kita menghadapi ujian. Dan dalam era saat ini atau dalam fase ini itu kita diuji bagaimana cara kita itu tetap bisa bertumbuh kembang dengan baik tanpa terjerumusnya hal negatif. Karena takutnya teman-teman nih setelah penuh sekali kegiatan produktif dan cross day gitu ya, teman-teman itu hingga pasrah dan bad mood kayak kenapa kok aku hidup di dunia ini itu waktu pondok Ramadan atau dalam bulan Ramadan itu sangat banyak sekali hal yang menekankan diriku. Itu jangan berpikiran seperti itu ya teman-teman, dibawa enjoy aja dan bisa diingat bahwasanya apapun kegiatan yang kita lakukan itu nanti juga akan kembali ke Tuhan kita masing-masing dan juga dari kita untuk Tuhan kita, agar kita juga bisa berkaca bahwasanya apa yang kita lakukan itu tentunya juga akan memiliki manfaat untuk orang lain. Begitu Ning Kang. Wow, keren banget ya Neng.
Nah, kita akan lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya. Pastinya Kak Sabta dan Kak Alexa ini kan banyak banget nih kegiatannya. Nah, kita mau tahu nih, kegiatan positif apa sih yang Kak Alexa dan Kak Sabta lakukan selama bulan Ramadan ini? Mungkin bisa dijawab dari Kak Sabta dulu. Oke, di sini aku isi jawab ya teman-teman kami. Dari kegiatan positif selama di bulan Ramadan kali ini, mungkin aku hanya sebutkan beberapa aja, karena kalau aku sebutkan semuanya bisa jadi 1 minggu nih. Wow. Banyak sekali ya. Oke, mungkin aku mulai dari yang paling dasar dulu, kegiatan aku sebagai ketua OSIS di sekolah, yang dimana juga tentunya aku harus mengkoordinir acaranya itu berjalan selama 2 minggu lebih. Nah, selain itu, aku juga mengkoordinir acara organisasi di luar sekolah seperti berbagi takjil, kunjungan ke panti, dan bagiku itu merupakan yang paling basic, itu merupakan sebuah kegiatan positif dalam diriku. Karena apa? Karena yang pertama seperti yang telah aku jelaskan tadi, bahwasanya kegiatan produktif atau positif juga itu dapat memberikan dampak ke sekitar kita dan juga tentunya mengembangkan soft skill kita yang dimiliki. Karena seperti contohnya tadi aku mengkoordinir acara dalam sekolah, yang dimana hal ini itu aku diasah terus terkait kepemimpinan aku, terkait bagaimana sih untuk memberikan tugas, untuk mengarahkan teman-teman untuk bisa bekerja sama di dalam satu tim tanpa adanya perbedaan. Nah, selain itu, di sela-sela kegiatan atau kesibukan organisasi di bulan Ramadan ini, aku juga didesani oleh kegiatan lainnya seperti penyusunan laporan proposal penelitian tadi. Nah, kenapa kok aku bisa dibilang bahwasanya dalam penyusunan laporan ini sebagai salah satu kegiatan yang positif juga? Karena pada dasarnya aku juga terhindar dari hal-hal negatif yang terus membuat diriku sibuk untuk adanya beberapa tugas yang harus aku selesaikan. Begitu, nih Anela. Positif banget nih kegiatannya dari Kak Sabta. Kita lanjut nih kegiatan dari Kak Alexa. Gimana nih Kak Alexa untuk kegiatan positifnya di bulan Ramadan kali ini? Oke, jadi mungkin aku akan jawab nih ya, kira-kira gimana sih kegiatan produktif dan positif yang aku lakukan selama bulan Ramadan. Jadi teman-teman, mungkin kalau misal dari aku sendiri di sekolah aku, ketika bulan Ramadan itu kita bisa pulang lebih awal. Jadi justru di situ adalah tantangan buat diri aku sendiri nih. Mungkin ada juga teman-teman yang relate, karena kita waktu Ramadan kan pulangnya lebih awal ya, terus kita sampai rumah, terus bobo siang deh, sampai bangunnya udah buka gitu ya. Nah, itu tuh udah jadi hal yang aku hindari selama bulan Ramadan ini, karena aku sadar bahwasannya dengan spare waktu yang kita punya yang cukup banyak ini, aku tuh bisa manfaatkan hal tersebut atau waktu tersebut dengan kegiatan-kegiatan yang lebih produktif kayak gitu teman-teman. Nah, kalau misal kegiatan yang aku lakukan sejauh ini mungkin dari hal yang paling relate dengan teman-teman di bulan Ramadan ini, aku sangat bersyukur bahwasannya aku dikelilingi oleh teman-teman yang sangat-sangat gimana ya, positif gitu pergaulannya. Jadi di sini kita itu udah berkomitmen satu sama lain untuk melakukan one day one juice gitu. Jadi kita setiap hari tadarus gitu ya, minimal 1 jus, sehingga nantinya selama 30 hari puasa kita minimal khatam 1 kali gitu. Kemudian mungkin untuk kegiatan-kegiatan lainnya, aku juga biasanya cukup sering untuk mengadakan kegiatan dengan teman-teman Duta SMA, karena di sini aku sebagai Duta SMA Nasional, artinya aku menjadi representatif dari 38 provinsi teman-teman. Dan kita sendiri juga dapat beberapa job desk atau tugas dari Kemdikbud Direktorat SMA selama bulan Ramadan ini. Salah satunya adalah kita untuk membuat konten inspiratif atau video inspiratif yang nantinya diunggah di Instagram kami masing-masing atau diunggah di Instagram Direktorat SMA Kemdikbud. Nah, di sini juga jadi dorongan juga sih buat aku dan juga teman-teman lainnya, yang dimana ini juga bisa jadi motivasi buat kita untuk tetap produktif selama bulan Ramadan, meskipun kita kayak kadang ngerasa capek ataupun lapar gitu ya. Tapi dengan adanya kegiatan-kegiatan ini, kita itu didorong untuk tetap semangat dan juga tetap berkarya selama bulan Ramadan. Seperti itu. Keren banget dari Kak Alexa juga ya. Ngomong-ngomong soal kegiatan dari Kak Sabta dan Kak Alexa, tentunya di bulan Ramadan ini pastinya punya rasa yang dimana rasa itu lapar, terus kemudian haus ya, karena Betul. kita di bulan puasa ini tidak boleh makan dan minum. Betul sekali. Mengenai tantangan dalam bulan puasa ini, apakah dari Kak Sabta dan Kak Alexa masih memiliki semangat dalam berkegiatan? Tips nih ya buat teman-teman yang ada di rumah, Kak Alexa dan Mas Sabta, kira-kira bagaimana caranya agar tetap semangat di bulan Ramadan meskipun ditantang dengan berbagai kegiatan ataupun ditantang dengan berbagai takjil-takjil yang sudah siap ya, siap di pasar gitu. Kira-kira kita mulai dari Kak Sabta dulu.
Oke, jadi kalau dari aku gimana sih caranya agar tetap semangat meskipun kita tuh menahan lapar, menahan haus, bahkan ada takjil yang sudah siap kita buang. Kembali lagi ke teman-teman, tujuan kalian hidup di dunia ini itu untuk apa? Karena biasanya banyak sekali anak-anak di luar sana atau remaja itu yang mengalami depresi dan sebagainya karena mereka tuh menganggap mereka tuh tidak memiliki tujuan hidup itu sendiri. Nah mungkin kita sebagai remaja itu bisa kita ingat apa sih tujuanku hidup di ini, apalagi kita yang masih memasuki fase di kelas 11 yang dimana itu masih banyak banget potan-panting yang entah itu dari mana aja kita nggak tahu, intinya ada banyak banget plot twist yang kita hadapi. Nah untuk tetap semangat kalian coba deh, mungkin dari aku itu tipsnya kalian bisa curhat-curhat untuk ke teman kalian sendiri, karena pada dasarnya kalian juga selain untuk semangat memiliki tujuan, kalian juga tentunya harus punya ruang untuk bercerita atau bestie istilahnya kalau ada zaman sekarang. Iya. Nah, dengan adanya teman dekat kalian itu bisa mendorong kalian untuk terus berkembang dan memiliki rasa semangat itu sendiri. Dan agar di bulan Ramadan ini yang penuh sekali dengan godaan, mungkin teman-teman sebelum atau sesudah Ramadan ini terus membuat plan dan jadwal kegiatan apa sih yang akan dilakukan. Meskipun hari ini sudah capek, pasti sangat lelah dengan keadaan hari ini, tapi ingatlah teman-teman, pasti ada hari esok, masih banyak banget hal yang perlu kita coba untuk kita tetap bertahan hidup. Dan alhamdulillah, dan kita syukuri kalau hari ini masih banyak banget masalah, tapi kan hari ini juga tentunya akan berlalu. Jadi kita jangan berlarut dalam kesedihan, atau kita jangan berlarut-larut di dalam dunia kita sendiri yang entah itu menjadi hantu kita untuk tidak bersemangat. Dan berpikirlah bahwasanya masih banyak banget di dunia ini yang harus kita coba. Wow, sangat menginspiratif ya pesan dari Kak Sapta sendiri. Dan memang dalam berkegiatan juga kita harus membuat suatu checklist agar kegiatan yang akan kita laksanakan itu berjalan dengan lancar. Sekarang kita langsung ke Kak Alexa. Pendapatnya dari Kak Alexa bagaimana nih tips agar tetap semangat di bulan puasa meskipun banyak tantangan di bulan ini? Oke, mungkin aku akan menjelaskan sedikit ya dari sudut pandang aku kira-kira gimana sih biar selama di bulan Ramadan atau di bulan puasa ini kita tetap punya semangat yang maksimal. Nah teman-teman, sebenarnya ini tuh as simple as kita itu pengen lebih baik dari diri kita sendiri sebelumnya. Itu kalau misal dari aku. Karena dari tahun ke tahun, aku sendiri tuh selalu semangat ketika bulan Ramadan atau ketika bulan puasa. Karena banyak banget keberkahannya yang udah kita tahu. Kemudian di situ juga banyak banget kesempatan untuk kita bisa upgrade diri. Karena apa? Karena kita punya banyak spare waktu yang bisa kita manfaatkan. Yang udah sempat aku mention tadi. Nah kemudian teman-teman, ketika memang kita udah punya mindset gimana kita pengen improve diri kita lebih baik dari tahun ke tahun, sebenarnya ini juga nggak harus saat bulan Ramadan sih teman-teman, tapi karena memang bulan Ramadan ini adalah bulan yang spesial gitu ya, ini juga bisa jadi momentum yang sangat-sangat baik untuk kita mulai memperbaiki atau mengimprove diri kita. Kemudian nggak hanya itu, mungkin tips dari aku agar kita lebih semangat adalah punya awareness, punya kesadaran bahwasannya di bulan yang spesial ini kita punya banyak banget kesempatan untuk menggali hal baru atau menggali potensi yang mungkin sebelumnya kita belum tahu nih. Misal ketika kita nunggu buka puasa gitu ya, kita bisa mungkin cari tahu tentang lomba-lomba, cari tahu tentang suatu hal yang mungkin relate dengan diri kita, cari tahu tentang passion kita. Nah itu bisa banget kita lakukan selama bulan Ramadan. Sehingga di bulan Ramadan ini dengan tips tadi yang sempat aku sebutin, itu membuat diri aku lebih semangat lagi, lebih terpush lagi untuk melakukan hal baru, melakukan hal positif. Jadi nggak akan ada waktu yang terbuang sia-sia selama bulan Ramadan. Baik banget Kak Alexa ini. Ngomongin soal kegiatan yang dikasih saran dengan Kak Alexa mengenai mencari lomba-lomba, tentunya di bulan Ramadan ini sekolah juga kan pulangnya lebih cepat ya Kak Betul Alexa. sekali, Syahrul. Bisa dimanfaatkan dengan mencari lomba-lomba ataupun membaca sebuah artikel ataupun narasi di internet. Keren banget dari Kak Alexa. Kemudian Kita lanjut nih Kang Sahrul, buat ke pertanyaan selanjutnya. Kan nih Kak Sabta dan Kak Alexa ini kan kegiatannya cukup banyak nih. Nah kita ingin tahu nih gimana sih caranya dari Kak Sabta dan Kak Alexa sendiri itu bisa membagi waktu untuk kegiatan-kegiatan tersebut supaya tetap bisa berjalan dengan lancar, padahal waktu kalian itu juga cukup singkat. Nah kita mungkin dari Kak Alexa dulu. Oke, berarti aku akan menjawab nih pertanyaannya gimana kita bisa mengatur waktu gitu ya. Kadang tuh teman-teman aku sempat mikir gimana sih
atau kenapa sih kita tuh cuman ada 24 jam per hari? Karena per hari itu kadang banyak banget gitu loh hal yang mau kita lakukan ya, padahal kita masih umur belasan gitu. Nah, kalau dari aku sendiri sebenarnya hal yang bisa aku lakukan untuk membagi waktu adalah mengatur skala prioritas, teman-teman. Mungkin ini terdengar klise dan udah sering kita dengar ya, kayak itu mah cuman teori doang gitu bikin skala prioritas. Tapi teman-teman, ini tuh sebenarnya benar-benar efektif kalau misal kita bisa menjalankan skala prioritas tersebut dengan baik. Kalau aku sendiri, sempat aku mention di awal perkenalan tadi, karena aku masih seorang siswa, aku itu tetap menomorsatukan kegiatan akademikku di sekolah. Jadi ketika aku dapat PR, setelah aku sampai rumah, aku langsung mengerjakan, jadi nantinya aku bisa menggunakan spare waktu itu dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, setelah aku melakukan atau memfokuskan kegiatan akademikku, aku bisa menyambung dengan kegiatan akademik lainnya tuh. Misalnya dengan lomba, dengan organisasi, dengan kegiatan sosial, sehingga setelah kegiatan-kegiatan di sekolah itu sudah selesai, aku bisa melanjutkan dengan kegiatan tersebut dan gak ada hal yang terlewat gitu. Jadi kedua hal antara akademik dan non-akademik ini bisa berjalan secara seimbang. Tapi tentunya kadang sebagai seorang remaja gitu ya, sebagai seorang anak yang masih di fase pengen mencoba segala hal gitu ya, kita juga jangan lupa untuk memberikan waktu dan harus meluangkan waktu dengan keluarga kita, karena gimana pun satu-satunya orang yang akan membuka tangan lebar untuk kita pulang adalah keluarga kita. Jadi ketika teman-teman semuanya punya banyak kegiatan gitu ya, punya banyak hal yang harus dikerjakan, jangan lupa juga untuk memberikan spare waktu atau meluangkan waktu dengan keluarga. Kalau misalnya dari aku kayak gitu sih, Kang dan juga Ning. Baik. Bagus banget nih. Jawaban dari Kak Alexa yaitu adalah skala prioritas. Oke, selanjutnya kita akan dengar langsung jawaban dari Kak Sabta. Oke, isi jawab juga ya. Jadi kalau menurut aku pribadi itu juga gak beda jauh dari Alexa, yang dimana kita harus membuat skala prioritas. Nah, gimana sih cara kita membuat jadwal itu sendiri? Teman-teman mungkin di rumah juga bisa menerapkan. Yang pertama itu kalian cross check dulu apa aja kegiatan kalian yang akan datang. Nah, kalian sesuaikan nih jadwal mana yang lebih datang duluan ketimbang jadwal yang lain. Semisal ada jadwal yang akan datang duluan atau kegiatan yang akan kalian lakukan terlebih dahulu, nah itu teman-teman bisa taruh di skala prioritas atau yang utama. Habis itu baru diurut di jadwal atau kegiatan yang lain yang itu udah mulai renggang. Dan ini juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman masing-masing. Dan tentunya dalam skala prioritas atau membagi waktu kita di bulan Ramadan ini, tentunya kita juga bisa menenangkan diri, mungkin bisa seperti Alexa tadi, one day one juice, dan kita juga bisa tetap menjaga sholat 5 waktu kita. Karena apa? Karena pada dasarnya nanti kita tuh agar tetap memiliki jiwa yang tenang meskipun penuh sekali kegiatan yang telah kita lakukan, dan agar nanti ke depannya ketika kita akan melakukan kegiatan tersebut kita tuh nggak bobo kabeh, karena kita sudah diberi oleh ketenangan jiwa di dalam nilai spiritual tadi gitu. Wow, keren juga nih jawaban dari Kak Sabta. Oke, Kak Sahrul, kita lanjut ke Q&A nih. Oh, Q&A ya, Neng seru ya. banget. Wow. Waduh. Disclaimer ya, Kak Alexa dan Kak Sabta. Iya. Melalui Instagram FA Majapahit atau Forum Anak Majapahit, kita sudah menyiapkan forum Q&A bagi teman-teman semuanya bisa menyalurkan atau mempertanyakan hal-hal sesuai tema hari ini kepada narasumber kita hari ini. Dan kemudian kemarin kita sudah menyaring beberapa pertanyaan yang cukup eksklusif, ya kan Ning ya. Yang pertama-tama nih pendapat mengenai pengadaan ujian selama bulan Ramadan. Tadi kan sudah sempat disinggung dengan Mas Sabta sendiri bahwasanya di bulan Ramadan ini ada beberapa sekolah yang mengadakan ujian STS atau semesteran ya tentunya. Dan kemudian dari Kak Sabta atau Kak Alexa, bagaimana pendapatnya nih mengenai pengadaan ujian ini? Mungkin bisa dimulai dari Kak Sabta dulu nih. Oke, kalau menurut aku pribadi dengan adanya ujian di bulan Ramadan itu apakah baik atau memiliki keefektivitasan? Kalau aku pribadi itu masih belum bisa menjawab 100% itu bakal baik. Karena apa? Karena aku sendiri di sekolahku itu sebagai kelas 11, apalagi di bulan Ramadan ini karena kan masih belum ada ujian, tapi aku bisa memberikan saran kepada teman-teman itu justru akan menjadi suatu langkah yang efektif
Dan itu baik di sisi kalian. Kenapa? Karena kalian itu tidak bakal bosan dengan pelajaran di bulan sekolah. Apalagi kalian sudah menahan rasa lapar, menahan rasa haus. Iya, iya. Tadi kan kayak, aduh lapar banget, aduh haus banget. Iya. Gimana nih kok masih disepam oleh pelajaran? Nah dengan adanya ujian, ini kan justru waktu kalian tuh lebih padat atau lebih pendek di sekolah. Sehingga kalian tuh tetap memiliki waktu luang yang cukup banyak. Entah itu di luar sekolah dan sebagainya. Gitu. Jadi kurasa itu merupakan aman aja, dan dengan adanya ujian ini kan juga jelas sudah menjadi pertimbangan dari berbagai sekolah sehingga ujian ini tetap ada dan dilaksanakan. Nah itu guys, jawaban dari Kak Sabta tentang pertanyaan kalian yang mengadakan ujian di bulan Ramadan ini. Lanjut kita ingin tahu nih gimana jawaban dari Kak Alexa sendiri. Oke, kalau misal jawaban dari aku, gimana sih tanggapannya dengan adanya kegiatan ujian di bulan Ramadan gitu ya teman-teman. Aku juga sebenarnya belum bisa menjawab secara maksimal karena aku juga tidak merasakan secara langsung, dan aku kebetulan nggak ada kegiatan STS gitu ya tadi namanya di sekolah. Jadi, tapi aku bisa menjawab berdasarkan perspektif aku karena teman-teman di organisasi aku itu hampir semuanya ada STS gitu selama bulan Ramadan. Menurut aku, STS ini bisa efektif ketika teman-teman bisa memaknai dengan sangat baik gitu. Dalam artian memaknai ini gimana sih? Memaknai adalah artinya kita bisa mengambil STS ini sebagai tantangan buat diri kita. Pasti sebelum STS atau sebelum ujian ini kan kita udah mendapatkan banyak materi gitu ya, udah mendapatkan banyak pembelajaran selama KBM gitu. Dan di situ kita ditantang melalui ujian ini, apakah kita udah punya kemampuan pemahaman yang cukup baik selama pembelajaran di sekolah, ataukah kita masih perlu belajar lagi gitu. Nah dengan adanya ujian ini, terutama di bulan Ramadan ini justru bisa jadi suatu keberkahan sendiri buat teman-teman semuanya. Karena pasti teman-teman tahu dong di bulan Ramadan ini kalau misal kita melakukan hal positif aja dapat pahala yang melimpah, apalagi kita belajar gitu kan. Nah, jadi pastinya buat aku sendiri ini bisa jadi opportunity yang baik juga, gak hanya dalam untuk meningkatkan kecerdasan teman-teman semuanya, tapi juga dalam nilai spiritualitasnya juga ada, seperti itu. Wow, sangat menginspiratif ya, dan juga ini adalah jawaban dari pertanyaan teman-teman semuanya. Selanjutnya, selain mempertanyakan mengenai pengadaan ujian, ada juga pertanyaan yang cukup eksklusif juga ya, Ning ya. Aduh, apa tuh? Oke. Untuk pertanyaan yang kedua nih, ini bagaimana Ramadan itu menjadi momentum untuk memperbaiki hubungan sosial kita bersama masyarakat yang lain? Wah, mungkin dari Kak Alexa bisa menjawab. Oke, gimana cara kita memperbaiki gitu ya, atau menjaga hubungan sosial dengan masyarakat yang lain gitu ya, pertanyaan tadi ya Ning ya. Oke, sebenarnya teman-teman kalau misal membahas tentang hubungan sosial dengan masyarakat yang lain, itu nggak melulu kita harus dengan hal-hal atau suatu kegiatan yang besar gitu teman-teman. Tapi as simple as kita dengan tetangga kita saling tegur, saling sapa, menyapa, kemudian kita saling menebarkan senyum, itu udah menjadi suatu hal yang baik untuk menjaga silaturahmi kita gitu. Tapi ketika kita memang punya wadah atau kita punya kesempatan untuk membuat suatu kegiatan atau suatu hal baru yang lebih besar lagi, itu juga akan menjadi nilai baik untuk kita sendiri di bulan Ramadan. Kalau misal dari aku sendiri di forum anak kemarin udah ada kegiatan bagi-bagi takjil teman-teman. Bagi-bagi takjil sekaligus buka puasa yang dimana itu bisa banget untuk meningkatkan hubungan kita dengan masyarakat lainnya, yang dimana kita pastinya berbagi kebahagiaan, kemudian berbagi takjil itu juga menjadi suatu hal yang ikonik gitu ya selama bulan Ramadan, karena pastinya banyak banget yang bagi takjil, dan di sini tujuannya adalah dengan hal positif gitu. Untuk di luar FA sendiri, aku juga kemarin baru banget 2 hari yang lalu melakukan kegiatan di panti asuhan yang dimana kita berbagi kebahagiaan juga dengan adik-adik di sana untuk saling bermain dan juga ngabuburit di panti asuhan seperti itu. Tapi sebenarnya semua itu kembali ke teman-teman sendiri dengan kapasitas atau capability yang kita punya, karena apapun tujuan yang kita miliki asalkan baik, pastinya itu akan berdampak baik gak cuma buat diri kita tapi juga buat orang lain. Semoga menjawab ya. Wow, keren banget deh jawaban dari Kak Alexa. Langsung aja nih kita dengerin nih jawaban dari Kak Sabta sendiri. Oke, dari aku pribadi sendiri juga gak beda jauh sama Alexa, karena kita kan juga merupakan dari satu organisasi dan dari satu inti organisasi itu sendiri, yang dimana mungkin kita juga bisa mulai dari hal basic, bagaimana cara kita itu agar tetap berhubungan sosial dengan masyarakat lain, yang tentunya di bulan Ramadan ini
kalian itu jangan males-malesan keluar dan diam di rumah aja dan beropini kalau aduh aku mau puasa rek, aku lu capek, aku lu lawes su, lapo sih aku metu oma, yo badan metu oma yo panas. Jangan mikir kayak gitu ya teman-teman. Tapi kalian keluar rumah ini mungkin bisa untuk saling menyapa tetangga atau bahkan kalian itu jalan-jalan waktu pagi hari. Dimulai dari langkah sederhana itu sendiri, kalian juga sudah melakukan suatu aktivitas yang entah itu belum semua orang bisa lakukan, dan itu juga termasuk bagaimana cara kita bersosialisasi dengan masyarakat yang lain gitu, Amin. Wow, keren nih banget. Dari Kak Sapta. Wow, keren banget ya pernyataan dari Mas Sapta sendiri. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu apa sih goals atau keinginan yang ingin dicapai selama bulan Ramadan? Kira-kira siapa dulu nih yang akan kita tanyakan mengenai pertanyaan kali ini? Coba dulu nih ya kira-kira. Kita Mas Sapta dulu aja nggak sih? Oke, boleh. Oke. Sapta. Oke, halo teman-teman semuanya. Di sini aku izin jawab ya. Apa sih goals aku selama bulan Ramadan ini? Tentunya juga dengan kalimat simpel, yaitu ingin tumbuh lebih baik, yang dimana ingin selalu memanfaatkan waktu yang aku miliki itu dengan maksimal mungkin sehingga tidak ada penyesalan di masa yang akan datang. Begitu. Oke, keren ya, banget. Dari Kak Sapta ini. Sekarang kita lanjut ke Kak Alexa. Gimana nih pendapatnya mengenai goals selama bulan Ramadan kali ini? Oke, kalau misal dari aku sendiri, goalsnya sebenarnya pastinya banyak banget ya. Sebagai kita seorang pelajar yang punya banyak banget tujuan gitu. Tapi kalau misal aku, salah satu goals yang pengen banget aku raih gitu di bulan Ramadan ini adalah lebih mendekatkan diri kepada Tuhan gitu. Karena ketika bulan Ramadan kita tuh pasti ada traweh gitu ya. Kemudian kita juga bisa tahajud sebelum kita sahur gitu. Jadi menurut aku dengan adanya langkah ini itu bisa menciptakan habit baru buat aku, karena kalau misal kita udah ngelakuin suatu hal lebih dari 30 hari itu akan bisa menjadi suatu kebiasaan yang baik atau suatu habit gitu. Tapi sebenarnya itu tergantung dengan teman-teman. Kalau misalnya emang teman-teman ngelakuin suatu hal buruk sampai 30 hari, nah itu bakal jadi habit yang buruk. Nah, karena kita berpuasa sama 30 hari, kemudian melakukan traweh juga, ini bisa jadi suatu habit yang baik buat aku, dan juga teman-teman juga pastinya punya hal yang sama dong ya selama bulan Ramadan ini, seperti itu. Wow, keren banget ya mengenai goals dari jawabannya Kak Alexa dan Mas Sapta sendiri. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan terakhir nih. The last question nih guys. Yes. Oke. Jadi pertanyaan terakhir ini adalah selama Kak Sapta dan Kak Alexa ini menjabat sebagai ketua organisasi, apa sih tantangan yang pernah kalian hadapi? Gitu. Mungkin dari Kak Alexa terlebih dulu ya. Oke, kalau misal dari aku sendiri, mungkin aku ceritakan sedikit latar belakangnya dulu. Kalau misal kita sebagai Duta SMA Nasional itu artinya kita memimpin seluruh Duta SMA Provinsi dari 38 provinsi yang ada di Indonesia. Nah, pastinya kita akan menghadapi berbagai kepala dengan berbagai pendapat gitu ya teman-teman. Nah, kalau misal dari aku sendiri, kira-kira tantangannya itu apa sih gitu ya? Tantangannya dari aku adalah memahami berbagai sudut pandang dari teman-teman itu sendiri. Karena pastinya ketika kita menanyakan pertanyaan gitu ya, kita menanyakan A, pasti jawabannya tuh ada A sampai Z gitu. Kita akan susah untuk menyamakan jawaban dari mereka. Tapi gimana tugas kita? Kita menghasilkan suatu solusi, kita menghasilkan suatu output yang dimana dari satu anggota sampai anggota terakhir itu bisa menerima output tersebut dan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Nah, itu salah satu tantangannya seperti itu. Oke, nih, lanjut ke Kak Sapta. Oke, mungkin tantangan yang selama ini aku hadapi dalam berorganisasi mungkin kurang lebih sekitar 4-5 tahun, juga tentunya nggak beda jauh sama Alexa, karena kita juga harus mengerti dan memahami dari berbagai anak-anak yang entah itu dari latar belakang yang berbeda-beda. Nah, selain itu mungkin selama ini juga adanya tantangan di miskomunikasi dan jarang banget komunikasi di grup. Tapi hal ini bukan menjadi penghambatan bagi kita atau bagi kita sebagai seorang anak organisasi itu untuk tidak bisa bekerja sama satu sama lain. Tapi itu menjadi tantangan kepada diri aku sendiri, bagaimana aku itu harus lebih mengerti terkait teman-teman ini tuh maunya bagaimana, terkait teman-teman ini tuh cocok sama gaya kita, gaya untuk mengasih tahu, untuk bekerja sama itu bagaimana, itu aku harus menyesuaikan diri aku pribadi begitu. Wow, keren juga nih jawaban dari Kak Sapta. Mengenai pertanyaan terakhir ini cukup menarik ya untuk teman-teman semuanya. Jadi bisa dijadikan untuk evaluasi mengenai diri sendiri di bulan Ramadan kali ini.
Baik, sampai di sini aja nih ya podcast kita hari ini, dan jangan lupa untuk terus saksikan podcast kita selanjutnya, yaitu di episode 2. Untuk melihat jadwal selanjutnya, pantengin terus di Instagram fa.majapahit. Dan jangan lupa follow ya teman-teman. Sampai jumpa, teman-teman.